Vina, start. Oh, belum ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Agung Terminanto. Pak, kami dari kelompok 3 USCM SBM ITB Jakarta akan mempresentasikan perusahaan kami yaitu Brenza yang menjual produk rumah tangga dengan cash distribusi. Next. Nah, berikut merupakan 6 anggota tim kami yang terdiri dari staff accounting, e-commerce, inventory, purchase, sales, sampai website. Nah, secara umum, PT Brenza ini merupakan perusahaan distribusi modern yang menyediakan produk kebutuhan rumah tangga seperti AC, blender, rice cooker, hingga mesin cuci melalui sistem digital terintegrasi UDU 18. Nah, dengan dukungan tim yang cross-function sehingga setiap proses bisnis berjalan dengan otomatis dan juga efisien. Next. Nah, ini merupakan keenam produk unggulan kami mulai dari AC, blender, mixer, pan, rice cooker, dan juga washing machine. Beda. Sorry. Em, Berikut adalah skenario dari setiap cabang, di mana kita PT Brinza itu memiliki 3 cabang, yaitu yang pertama ada PT Ashmore, yang kedua ada PT Lunel, dan yang terakhir ada PT Evergreen. Di mana masing-masing branch tersebut mereka memesan produk rumah tangga itu ke PT Brinza. Seperti AC, PT Ashmore membeli AC 5 unit, kemudian membeli mesin cuci 3 unit dan rice cooker 8 menit. Sedangkan PT Lunel mereka membeli AC di PT Brenza itu 3 unit, blender 4 unit, dan mixer 6 unit. Everlyn membeli mixer 6 unit, rice cooker 4 unit, serta wajan 3 unit. Eh, Produk-produk ini akan didistribusikan ke cabang sesuai dengan kebutuhan cabang, sesuai dengan permintaan cabang itu. Oke. Oke, selanjutnya untuk bisnis proses, yang pertama itu adalah branch login. Jadi mitra memiliki akun yang bisa mereka gunakan untuk melihat katalog produk di website. Selanjutnya, step 2 adalah melakukan check out dan payment. Setelah mitra melakukan melihat produk katalog, mereka akan menambahkan ke keranjang sesuai pesanan mereka masing-masing dan melakukan check out beserta payment. Selanjutnya, tim sales, sales order akan dibuat secara otomatis em, berdasarkan pesanan dari branch yang diterima dari website. Tahap keempat yaitu inventory check akan dilakukan pengecekan stok barang di gudang. Selanjutnya procurement. Jika stok kurang pada warehouse, nantinya pihak purchase akan melakukan pembelian kepada vendor. Step 6 yaitu delivery order. Barang yang sampai ke gudang yang sudah sesuai akan dikirimkan ke pelanggan dan nantinya pelanggan akan mendapatkan email notifikasi. Selanjutnya step terakhir yaitu step 7 ada accounting and reporting. Setelah setelah pembayaran diterima, akan dilakukan pencatatan transaksi dan update laporan penjualan dan keuangan. Baik, ini adalah helikopter view dari company kami. Jadi, semuanya dimulai ketika website dan IT itu sudah membuat server, instalasi Odoo, membuat website, hingga websitenya itu bisa responsif. Selanjutnya diintegrasikan dengan e-commerce. Nah, di sini tim e-commerce kami telah membuat produk, setting price list, discount, payment, dan lain-lain. Nah, setelah e-commerce ini ready, maka branch ini melakukan simulasi checkout, yaitu dengan login ke website dan juga
men-check out sesuai dengan kebutuhan branch itu sendiri. Nah, kemudian setelah itu sales order dibuat, kemudian sales membuat pesanan, kemudian inventory itu menerima draft dari sales, kemudian inventory melakukan inventory check. Nah, ketika ada order, maka inventory akan langsung mengirimkan produk ke branch. Namun jika tidak ada, maka tim harus melakukan procurement, yaitu di mana harus membuat list pembelian unit, mengajukan replacement ke purchase, kemudian purchase itu yang menerima dokumen, dia membuat RFQ ke vendor. Ketika vendor telah menerima RFQ-nya, maka purchase harus langsung melakukan PO. Selanjutnya ya diteruskan ke accounting untuk membuat vendor bill dan juga setelah dilakukan PO maka vendor itu melakukan pengiriman barang dan setelah pengiriman barang itu kembali lagi ke inventory. Nah, inventory itu akan melakukan pengecekan barang yang diterima. Jika sudah sesuai, maka mereka akan mengirimkan produk ke branch. Nah, setelah itu kembali lagi ke branch, di mana mereka akan menerima produk, kemudian melakukan konfirmasi ke sales, dan sales itu kembali untuk mengkonfirmasi bahwa brand sudah melakukan konfirmasi ke accounting, sehingga accounting itu akan membuat membuat bill pembayaran. Nah, kemudian um, accounting mengirimkannya ke branch kembali, branch melakukan pembayaran. Nah, kembali lagi ke accounting, di mana accounting menerima pembayaran dan mereka akan membuat laporan pembukuan dan reporting. Nah, kurang lebih seperti itu untuk helikopter view-nya. Sebagai seorang staf website dan IT, perlu melakukan beberapa hal, seperti instalasi modul, pendataan user dan akses, kemudian import user dan konfigurasi hak akses, manajemen bahasa, hingga integrasi dengan CRM. Artinya, staf website dan IT bertugas untuk merancang dan membangun website perusahaan. Website ini menampilkan informasi perusahaan ke publik melalui fitur-fitur website serta katalog produk yang lengkap, fitur keranjang belanja, metode pembayaran, hingga sistem checkout yang terintegrasi. Sehingga melahirkan output berupa manage user, configuration user, hingga desain website. Selanjutnya, website diintegrasikan dengan e-commerce. Nah, di sini staf e-commerce bertanggung jawab untuk membuat katalog produk dan membuat sistem checkout. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, jadi e-commerce ini dia mengintegrasikan sistem payment, shipping, dan metode pembayaran dan lain-lain. Sehingga outputnya di mana staff e-commerce ini mengatur katalog produk dan juga si customer ini bisa melakukan proses check out seperti itu. Nah, simulasi checkout yang dilakukan, jadi si branch ini memesan sesuai dengan skenario. Caranya yaitu mereka login ke website, masuk ke shop, menambahkan produk ke keranjang belanja, kemudian melakukan check out, payment, kemudian mereka menunggu untuk ketersediaan barang yang mereka pesan. Setelah itu produk dikirimkan dari gudang. Oke, selanjutnya setelah selanjutnya staff purchase sesuai dengan skenario. Karena beberapa produk yang dipesan oleh branch itu tidak tersedia di gudang, maka sebagai staff purchase akan melakukan pembelian kepada vendor. Jadi akan dibuatkan purchase request dan juga request for quotation. Nantinya yang nantinya akan diterbitkan purchase order untuk dikirim ke masing-masing vendor sesuai produknya. Oke, selanjutnya setelah barang yang telah dibeli oleh purchase dan dikirim ke vendor, barang langsung dimasukkan ke warehouse atau ke gudang pusat. Inventory melakukan pemeriksaan terhadap jumlah dan jenis barang yang akan diterima. Oke, selanjutnya jika barang sudah diverifikasi oleh tim inventory, staff purchase akan membuat tagihan pembelian atau vendor bill sesuai dengan purchase order yang sudah dibuat sebelumnya, yang nantinya akan dikirim ke staff accounting.
Nah, selanjutnya ketika staff purchase sudah membuat vendor bill, maka staff finance akan menerima vendor bill dari staff purchase. Kemudian staff accounting ini bertugas untuk melakukan verifikasi invoice sesuai dengan harga, kuantitas, dan termin pembayaran yang diterbitkan oleh staff purchase sebelumnya. Jika valid, maka nanti staff finance akan memvalidasi dan mencatat tagihannya di Odoo. Kemudian menjadwalkan dan melakukan pembayaran dan terakhir ditandai tagihannya sebagai paid yang artinya pembayaran telah berhasil dilakukan. Oke, di sini staff sales itu dia apa gunanya untuk memeriksa ketersediaan barang di gudang, kemudian ia melakukan validasi untuk pengiriman serta membuat invoice bagi customer. Em, Kemudian ini validasi itu bisa dilihat di O218 itu di bagian em, produk. Kemudian ini dicek validasinya. Setelah itu buat invoice-nya. Oke. Nah, terakhir ketika staff sales sudah menjadwalkan pengiriman dan sudah melakukan pengiriman, maka terakhir yang dilakukan oleh staff finance adalah uh, melakukan validasi untuk invoice customer yang masih dalam status draft dan akan divalidasi oleh staff accounting dan finance itu sendiri. Kemudian mengkonfirmasi sehingga statusnya berubah menjadi paid yang artinya seluruh jumlah tagihan atau invoice telah dilunasi secara penuh oleh pihak branch atau customer-nya itu sendiri. Nah, sekian dari kelompok kami mengenai alur distribusi untuk PT Brenza ketiga branch. Terima kasih.